Hizbullah bumi hanguskan Israel Utara, siap perang habis-habisan dengan Zionis. وأن إسرائيل إذا تمادت سنرد الصعصعين وأننا لن نخشى لا التهديدات ولا التهويلات لا الإسرائيلية ولا الأمريكية. Dalam beberapa hari ini pasukan Hizbullah terus mengempur Israel Utara. Wakil pimpinan Hizbullah, Sheikh Naim Qassem menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Israel meraih kemenangan apapun. Meskipun demikian, Naim Qassem juga menyampaikan bahwa pihaknya juga tidak akan memperluas konflik dengan Israel, namun akan menindak setiap serangan yang dilakukan oleh Israel. Setiap perluasan perang Israel di Lebanon akan menimbulkan kehancuran dan pengungsian di Israel, paparnya. Jika Israel ingin berperang habis-habisan, kami siap melakukannya, tegasnya. Hizbullah yang bersekutu dengan Iran setelah jual beli serangan dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir, bahkan Hizbullah bumi hanguskan Israel Utara beberapa hari terakhir. Baku tembak selama 8 bulan terakhir ini seiring dengan serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza yang meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik yang lebih besar dapat terjadi antara kedua musuh yang bersenjata lengkap. Sejak beberapa hari lalu, Hizbullah terus melancarkan serangan ke Israel Utara yang membakar hutan di wilayah permukiman. Warga Israel yang tinggal di wilayah tersebut harus mengungsi karena api terus meluas dan membakar rumah yang ada. Gerakan Perlawanan Lebanon mengatakan pada hari Selasa 4 Juni bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza dan pejuang perlawanan mereka yang berani. Dikatakan bahwa pos militer Ramim menjadi sasaran roket, sementara posisi Israel terkena serangan pesawat tak berawak di dataran tinggi Golan yang diduduki. Serangan rudal juga menargetkan pertemuan pasukan militer Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki. Permukiman Israel di Bar Am di wilayah pendudukan utara adalah target lain serangan Hizbullah pada hari Selasa. Dalam serangan ini diinformasikan bahwa sebanyak 17 tentara Israel terluka dalam operasi perlawanan selama 24 jam terakhir. Selain itu, sebuah tank Merkava hancur dan sebuah helikopter Israel juga menjadi sasaran roket di jalur Gaza. Sedangkan pemerintah Israel mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan kekuatan militernya di wilayah Israel Utara dalam menghadapi serangan Hizbullah. Serangan Israel ke jalur Gaza bak buah silakama. Alih-alih menghancurkan Hamas, gempuran itu justru ikut membunuh sandera Israel yang sejatinya mereka selamatkan. Otoritas Israel yakin lebih dari sepertiga sandera di Gaza yang tersisa telah tewas. Dari berbagai sumber, termasuk informasi intelijen, CCTV dan analisis forensik, sebanyak 43 dari 120 sandera telah terbunuh. Mereka tewas di Gaza karena kabinet, pemerintahan Israel, dan Perdana Menteri Netanyahu, teriak pengunjuk rasa di depan kantor Kementerian Pertahanan Israel, Senin. Demonstrasi digelar menyusul informasi terbaru bahwa 4 sandera warga Israel telah terbunuh di Gaza. Seorang keluarga sandera mengaku marah dengan pemerintahan Netanyahu yang mengabaikan para sandera.
Mereka hidup dan mereka kini tewas di Gaza karena pemerintahan Israel, ujar keluarga tersebut dikutip dari video ME. Seharusnya mereka bisa selamat pulang, bukan peti jenazah yang dipulangkan. Padahal, kata ia, keluarga sandera telah mereka hidup beberapa pekan lalu. Seharusnya mereka bisa pulang kembali ke keluarga mereka. Upaya untuk mendorong perdamaian di jalur Gaza telah dilakukan. Presiden AS Joe Biden telah mengajukan proposal baru untuk menghentikan perang. Namun proposal itu sampai saat ini belum jelas juntrungannya. Israel dan Hamas diminta segera menyetujui perjanjian tersebut untuk menghentikan jatuhnya korban yang semakin banyak. Lebih dari 36.000 warga Gaza dilaporkan gugur dalam serangan Israel sejak Oktober 2023. Perdana Menteri Netanyahu sebelumnya mengaku tidak akan berhenti menggempur Gaza, sampai Hamas dikalahkan. Saya tidak siap untuk berhenti perang, demikian kantor penyiaran publik kan mengutip pernyataan Netanyahu dalam pertemuan rahasia dengan anggota Knesset, dikutip dari kantor berita Anadolu, Senin, 4 Juni 2024. Netanyahu berpendapat bahwa gambaran yang disampaikan Biden hanya bersifat parsial. Perang, kata ia, baru akan berhenti dengan tujuan pengembalian sandera. Setelah itu baru Israel siap berdiskusi. Ada detail lain yang dirahasiakan. Kami dapat berhenti berperang selama 42 hari untuk memfasilitasi kembalinya para sandera, namun kami tidak akan menyerah pada tujuan kami untuk meraih kemenangan penuh, katanya menekankan. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan mendesak Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar untuk membujuk organisasi Palestina Hamas agar menerima usulan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Biden mendesak Emir Tamim untuk menggunakan semua langkah yang tepat untuk menjamin penerimaan Hamas terhadap perjanjian tersebut dan menegaskan bahwa Hamas sekarang menjadi satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total dan bantuan bagi rakyat Gaza, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.